dia bagi tiga nih. A. Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan. Kedua, B. Pencabutan ketun yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tun yang baru. Ya. C. Penerbitan keputusan tun dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 negatif. Nah, bagaimana? Jadi undang-undang membatasi tiga hal ini. Jadi kewajiban yang harus dilakukan pejabat tun itu cuma ada tiga. Nah, itu harus ditulis di putusannya. Nah, bagaimana kalau ternyata misalnya putusan pengadilan itu hanya memerintahkan soal pencabutan keputusan tun yang bersangkutan. Ini pasal 97 ayat 9 huruf A misalnya. Ya kan? Dia tidak memerintahkan menerbitkan putusan tun yang baru sebagaimana disebut huruf B. Nah, bagaimana kalau ternyata si pejabat tun melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh huruf A ini, bertentangan dengan isi putusan? Ya, jadi saya kira tadi saya mengatakan amar itu adalah jawaban apa yang diminta, ya kan? Kalau merujuk kepada itu adalah gugatan yang menyangkut ada kepentingan daripada penggugat yang harus diperbaiki sehingga memerlukan keputusan baru untuk kepentingan dia. Tetapi saya katakan di dalam pengaturan pertimbangan hakim, meskipun tadi kontrol hanya terhadap pemerintahan sebagai penguasa dalam sejarah yang dikatakan secara satu arah memberikan suatu penindasan, maka tentu saja dalam konsep negara kesejahteraan itu yang merupakan hal yang harus diadopsi oleh hakim. Dia tidak mengatakan dalam amar, tetapi karena dia tadi amar itu adalah sangat limitatif terhadap apa yang diminta. Oleh karena itu dia tidak bisa memberikan itu di amar, tetapi dia memberikan itu dalam rangka inisiatif. Dan tentu saja kepentingan daripada pemerintahan itu tidak bisa dimuat di sini kecuali ada kemungkinan rekonvensi, tapi tidak dimungkinkan itu tidak betul. Saya kira ini pandangan saya. Barangkali perbedaan paham ini nanti tentu bisa diberikan argumen kalau ada misalnya argumen yang bisa meyakinkan hakim. Tapi saya berdasarkan apa yang saya ketahui tadi, kalau dikatakan apakah saya kompeten untuk berbicara tentang tun, saya kira berulang-ulang di pengadilan tun seluruh Indonesia dan juga di dalam peradilan apa yang dikatakan sengketa pilkada berhadapan dengan keputusan tun yang kita memberikan pandangan terus-menerus, dan pendidikan saya juga adalah juga menyangkut tata negara dan menyangkut tun. Jadi kalau di dalam definisi MK yang disebut ahli bukan hanya pendidikan formal tetapi juga pengalaman. Jadi seorang ahli batu bata bisa didengar di Mahkamah Konstitusi sebagai ahli tentang dinding. Saya kira ini dari pengalaman. Jadi saya bisa dari pendidikan maupun dari pengalaman. Tetapi saya tidak pernah menulis tentang itu dalam publikasi, tetapi dalam pendapat saya di depan peradilan itu, saya kira saya berulang-ulang ikut di dalam beberapa persidangan itu di seluruh Indonesia. Teruskan lagi ahli majelis meneruskan, karena ahli tadi menambah pengetahuan soal ahli keahlian Anda ini soal tidak hanya soal tulisan tadi, pengalaman ahli pernah menjadi hakim. Dalam kasus seperti ini, apakah keputusan tata usaha negara itu menjalankan amar putusan yang sudah finish, yang final itu, atau pertimbangan hukumnya? Karena di sini kan amar putusannya jelas sudah finish nih, tapi di banyak penjelasan ahli tadi menyatakan bahwa pertimbangan hukum itu juga dipakai oleh keputusan tata usaha negara dalam menerbitkan SK yang baru. Nah, pengalaman ahli yang pernah menjadi hakim, amar putusan yang diikuti atau pertimbangan hukumnya? Kalau saya ditanya pengalaman saya, juga saya adalah ketua pengadilan. Lalu dalam perkara perdata, amar putusan kadang-kadang karena perkembangan tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu kita juga harus membaca ulang. Amar perintahnya jelas, kosongkan, serahkan. Tapi perkembangan yang ada tidak memungkinkan, atau apa yang dikatakan
yang tidak diikutkan di dalam untuk perintah untuk serahkan itu, misalnya bakat itu pasti akan menjadi satu dinamika tersendiri yang kita harus lihat pertimbangan. Tidak ada keputusan yang secara demikian pastinya begitu. Nah, kalau Anda tanya tentang tun, saya kira kalau yang Anda perhatikan tentu adalah yang menyangkut kepentingan individual seperti itu, sehingga dia bisa lebih fix, misalnya dalam soal kepegawaian. Tapi kalau dalam soal seperti ini, di mana juga penyelenggaraan pemerintahan dalam soal kepentingan umum, itu barangkali di sini dia relevansinya apa yang saya katakan tadi. Nah, saya lanjutkan lagi soal kenapa tidak bisa dieksekusi putusan amar putusan itu. Itu mungkin pertimbangan dari pejabatnya. Apa parameter pertimbangan itu? Arti tadi menyatakan mungkin kepentingan umum. Ukuran kepentingan umum itu apa? Apakah harus ada kajian? Kalau kajian menyebutkan di sana tidak boleh ada patri, ada dokumen yang menyebutkan itu, ada kajian yang menyebutkan itu yang dipatuhi atau pemikiran subjektif oleh pejabat itu yang menyatakan kepentingan umum. Saya kira saya tidak masuk ke situ kan, karena saya tidak paham lagi tentang itu nanti apa yang disebutkan kajian-kajian. Tetapi saya dalam kasus ini, apa yang saya pahami, apa yang disebutkan hakim di dalam putusannya, itu yang menjadi pertimbangan saya. Itu jelas disebutkan di situ. Saya kira tidak usah saya buka putusan nomor 99, tapi ada di situ disebutkan. Ini yang barangkali harus dipertimbangkan juga oleh lawan. Putusan PK99 yang ahli baca seperti apa? Kok yang ahli baca beda lagi nih? Saya kira saya serahkan kepada majelis kalau yang apa yang disebutkan itu, tetapi pertimbangan tentang apa yang disebutkan potensi ekonomi dan lain sebagainya saya serahkan kepada majelis. Tapi ada, saya baca itu kalau berbeda putusannya juga barangkali itu menjadi soal yang saya serahkan kepada kedua. Kita tidak bisa berdebat tentang itu, tetapi saya sudah membaca begitu. Itulah makanya saya berani untuk hadir di sini. Saya mempertimbangkan biasanya untuk hadir itu benarkah kepentingan umum ada juga di sana. Itu saja. Di amar putusan itu tidak bicara soal pertimbangan kepentingan umum. Amar putusan itu, ahli hanya menjelaskan banyak soal pertimbangan itu. Tadi ahli menjelaskan bahwa akibat hukum itu dari amar putusan. Nah, ahli banyak menjelaskan soal banyak pertimbangan. Amar putusan malah menjadikan menjadi ahli harus paham benar bahwa yang diikuti itu amar putusan. Kita bingung dari ahli hari ini hadir di persidangan ini. Ya, artinya pertanyaan saudara sudah dijawab oleh ahli demikian, tapi jawaban itu menurut saudara berbeda persepsi dengan pemahaman saudara. Apakah ini mau diajukan pertanyaan lagi atau kasus contoh pembanding untuk ahli atau cukup, atau kalau cukup itu kesimpulan saudara nanti dalam kesimpulan. Ini tugas kami untuk apakah akan mengacu ke ahli atau tidak, ataukah pendapat majelis sendiri. Nanti hakim akan bertanya sesuai. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau pengalaman kami meriksa perkara selalu ahli dari sana berbeda pendapat dengan ahli dari sana. Ahli saudara pasti juga berbeda pendapat dengan sana. Itu selalu muncul. Kemudian dikonfusikan di sekarang gitu. Kalau saya melihat pernyataan saudara yang terakhir itu konklusi. Nah, konklusi. Sekarang saya beri kesempatan dulu sebelum konklusi, mau ada pertanyaan lagi. Sementara cukup. Dan cukup. Yang lainnya cukup. Benar? Sementara yang lain. Waktu masih 25 menit lagi. Cukup? Benar? Ya, kalau cukup saya beralih ke majelis ya. Majelis. Bentar dulu dilanjutkan. Ya, saya juga. Ini yang di awal tadi sudah membahaskan terkait dengan keputusan saudara yang diri sendiri, kemudian kaitan sama yang lain. Apakah ada
tidak begitu memperhatikan tentang syarat itu, tetapi menurut saya dari sisi apa yang disebutkan logika hukumnya tentu menyangkut tentunya objek yang sama, begitu, apa namanya pengaturan yang sama untuk suatu hak ataupun untuk suatu pembebanan tertentu yang sama, dalam artian dari awal sampai akhir dia adalah merupakan alur yang ada di dalam suatu hal tersebut. Misalnya di dalam soal pertambangan tentu itu merupakan rangkaian daripada akun-akun mulai dari prinsip sampai kepada akhirnya nanti sampai kepada izin eksploitasi. Saya kira itu tentu itu yang bisa dianggap sebagai, menurut saya, sebagai suatu rangkaian daripada akun ini. Jadi saudara melihat dari sisi substansi dari kata-kata gitu. Kalau dari segi formal, apakah ada tidak bisa menunjukkan bahwa ini kartu yang jenisnya tunggal atau jenis tunggal? Ya, saya kira dari sisi formalnya, dari sudut pemberi keputusan tentu atau yang mempunyai kewenangan tentu saja dia akan terkait dengan itu. Karena ukuran pertama daripada seorang pejabat itu tentu dari sudut kewenangan dia sendiri. Dan itu tentu kartu yang praktek itu tetap sedemikian. Atau bisa juga misalnya meskipun ada perubahan-perubahan, ya tetap berada di dalam kewenangan itu. Tadi saudara menjelaskan dengan pendapat secara tegas menurut saya terkait dengan tadi memberikan ilustrasi dari contoh terkait dengan perkara KMS tadi apakah ini menjadi kartu baru atau kartu yang berkelanjutan dulu dari ilustrasi. Saya kurang ingat Terkait lagi dengan prosedur tadi ada catat prosedur gitu kan? Oh iya, saya kira ya. yang baru. Saya kira dia sampai Contoh seperti itu apakah itu merupakan kartu yang tunggal atau yang berkaitan dengan kartu sebelumnya? kalau dia misalnya memperbaiki, saya kira dia tetap akan menjadi rangkaian. Jika memperbaiki ya, memperbaiki merupakan suatu rangkaian. Apakah ini berkaitan dengan kewenangan kolektif dari suatu badan atau jabatan usaha negara? Apakah murni dia melaksanakan putusan? Saya kalau yang ini saya belum bisa berikan pendapat kalau dia ada koreksi dari apa namanya. Jadi apakah dia sedang melaksanakan fungsi kolektifnya, kewenangan kolektif, ataukah melaksanakan protokol yang diilustrasikan seperti itu? Kalau misalnya satu keputusan itu seperti dikatakan atau dipersoalkan dalam hal ini ada suatu koreksi, kemudian dia melakukan perbaikan, inilah sebenarnya yang saya lihat sebagai suatu apa namanya akun yang merantai di dalam kaitan ini. Baik, ahlinya. Berdasarkan asas prima ada dua poin yang saya tanyakan, tapi sudah ditanyakan oleh para pihak. Yang pertama, ini koloknya ahlinya. Yang pertama tadi ahli menerangkan kalau tidak benar diklarifikasi. Pertanyaan kuasa pelawan, pelaksanaan putusan, jawaban ahli strict dilawan putusan. Kemudian tadi pertanyaan terlawan yang mau saya tanyakan tapi tidak bisa diulang lagi, cuman untuk diklarifikasi kalau salah. Apakah tadi ditanyakan penjelasan itu dapat mengandung norma, tadi dijelaskan tidak dapat membentuk norma baru, dua itu. Kemudian juga ada pertanyaan yang sudah terjawab dari pertanyaan para pihak. Ahli tol diklarifikasi Profesi Iwan Sakeru. Apakah makna pasal 2 huruf E Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tadi dijelaskan menurut ahli, kalau saya tidak salah dengar, harus salah diklarifikasi, itu tidak terbatas pada rezim hukum perdata. Kemudian alasannya ada lingkungan badan peradilan. Demikian ininya ya. Yang saya tanyakan karena belum ditanyakan para pihak dan juga renek tuntutan dari apa yang tadi sudah terjawab. Yang pertama,
apa makna penjelasan pasal 2 huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena kaitan 2 ini perubahan yang pertama. Kalau perlu saya bacakan, ini apa maknanya? Pertanyaan saya ini sama dengan pertanyaan kepada ahli kelawan pada persidangan yang lalu kalau dicermat. Bunyinya begini. Penjelasan pasal 2 huruf E angka 1. Keputusan tata usaha negara yang dimaksud pada huruf ini, umpamanya, nanti kan pasal 2 huruf E baru dijelaskan ya. Keputusan tata usaha negara yang dimaksud pada huruf ini, umpamanya, 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak. Apa maknanya, apa penjelasannya menurut ahli? Ya, kalau saya pahami ini, saya barangkali kurang jelas tadi apa yang dibacakan, bahwa keputusan TUN itu mungkin yang di situ keputusan BPN itu yang didasarkan pada pemeriksaan pada peradilan bahwa itu bukan tanah warisan, itu merupakan suatu hal yang jelas dalam apa yang disebutkan sebagai tidak menjadi suatu hal yang diuji, karena dia adalah hasil dari pemeriksaan pada peradilan. Kalau saya lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan kalau itu masih diperiksa lagi, maka dia meragukan kewenangan daripada peradilan dan meragukan dan melakukan apa menjadi ketidakpastian. Baik, oke, berikutnya masih dan data. Menurut ahli, tadi kan makna pasal penjelasan pasal 2 huruf E angka 1. Sekarang yang angka 2. Angka 2 begini. Keputusan serupa dengan angka 1. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amparan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bedanya kalau di atas pertimbangan, kalau di bawah aman. Apa maknanya ya? Penjelasan pasal 2 ini angka. Saya kira kalau amar tentu dia lebih sempit ya. Tidak apa namanya saya katakan tadi, amar itu lebih restriktif ya, dan mungkin lebih tegas. Tetapi menurut saya tetap dalam kualifikasi yang sama. Sama menurut saya Sama. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut ahli, sejauh mana, kan ahli ini pensiunan hakim Mahkamah Konstitusi demikian, sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya memutus pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar? Maksudnya, apakah Mahkamah Konstitusi dapat memunculkan suatu norma baru, atau Mahkamah Konstitusi itu hanya sebagai penafsir atau memperjelas makna suatu peraturan perundang-undangan? Nah, kalau secara konservatif tradisional, ajaran Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan teori Kelsen sebagai negative legislator, dia tidak fungsi apa-apa kecuali kalau dia bertentangan dengan konstitusi, dia menyatakan norma itu batal, tidak membentuk norma apa-apa. Tetapi ketika Perang Dunia Kedua, waktu itu Kelsen tidak ikut lagi. Hak asasi manusia masuk di dalam konstitusi, itu satu gejala yang besar. Ketika itu terjadi, maka fungsi daripada MK itu bukan hanya lagi misalnya mempertahankan norma itu dari sisi menyatakan batal kalau bertentangan dengan konstitusi, tapi hal itu dikatakan tidak boleh diabaikan setiap saat. Oleh karena itu, ketika dia menyatakan atau berpendapat norma bertentangan dengan norma konstitusi, kalau dia hanya menyampaikan norma membatalkan, boleh jadi muncul apa yang disebutkan keadaan yang kacau, misalnya tanpa norma. Dalam hal seperti itu, dia bukan hanya menafsirkan norma, memaknai tidak, dia menimbulkan, merumuskan lagi norma baru. Ini merupakan kewenangan yang secara berprofesi dianggap oleh beberapa orang
Tetapi ketika kita melihat pemilu presiden tahun 2009, ketika banyak orang tidak terdaftar di dalam DPT, pada waktu itu bermasalah, tetapi seminggu lagi mau pemilu diajukan pengujian itu, jelas tidak boleh sebenarnya hak asasi orang tidak memilih, karena itu adalah hak asasi, tidak bisa dikesampingkan hanya karena tidak terdaftar. Kalau dia punya bukti bahwa dia adalah penduduk yang sah, warga negara, dia berhak. Tetapi karena aturan daripada KPU atau undang-undang pemilihan, dia tidak terdaftar. Apalagi kalau itu karena adanya kesengajaan, itu tidak boleh. Oleh karena itu kemudian MK tidak hanya menyatakan itu batal, tetapi dia merumuskan sendiri. Setiap orang yang mempunyai KTP telah didukung oleh kartu keluarga boleh memilih meskipun tidak terdaftar, tapi diatur waktunya jam 12 ke atas membawa bukti diri. Saya kira itu normal dan dalam beberapa hal itu sudah terjadi, dan saya kira sekarang orang tidak begitu mempermasalahkan lagi. Kalau memang alasan yang disebutkan itu suatu keadaan yang sangat emergency, MK boleh dikeluarkan. Pelawan ada pertanyaan lagi. Terima kasih Anda. Setelah penjelasan tambahan pasti. Iya. Soal tadi ahli minta penegasan lagi. Kalau putusan itu menimbulkan akibat hukum. Terus ahli menyatakan tadi pertimbangan hukum tidak bisa dipakai kalau itu kepentingan umum. Nah, apa prioritas? Mana yang diprioritaskan? Amar mengikuti amar putusan atau pertimbangan hukum, dan cara caranya apa? Saya kira langkah pertama tetap amar, tetapi kalau dia melaksanakan amar itu saja, kemudian kepentingan umum terabaikan, kita harus lihat putusan dalam pertimbangan. Karena prinsip daripada amar itu adalah di dalam pertimbangan. Itu yang disebutkan prinsip yang mendasari, yang mengantar sampai kepada amar adalah ada yang di dalam rasio disidendi. Jadi kalau misalnya dia hanya melaksanakan ini, tetapi dia mengabaikan kepentingan publik secara luas, apalagi kalau itu amanat konstitusi, dia harus melakukan. Nah, ahli mengikuti satu pertimbangan publiknya, Bupati Manado menghentikan pabrik semen dengan alasan bahwa kerusakan lingkungan itu. Di Jawa Tengah menerbitkan izin penduduk dengan pertimbangan seperti ahli menyatakan itu kepentingan publik. Ukurannya apa? Di mana saya kira ini Ibu adalah kasus dan belum tentu sama. Karena itu saya menolak untuk menjawab itu. Sebentar, saya mungkin bisa mengenai maksud pertanyaannya kuasa pelawan itu ukuran ahli mengatakan ini demi kepentingan umum itu ukurannya apa? Apakah ukuran melaksanakan kepentingan umum yang lebih luas itu yang tertuang dalam pertimbangan putusan itu, ataukah dia bisa menafsirkan sendiri lagi si pejabat ini? Saya kira tadi saya merujuk kepada pertimbangan. Itu yang saya sebutkan rasio disidendi itu yang harus dilihat dalam kaitan dengan amar. Jadi jawaban saudara maksudnya kan itu kan, apa sih ukuran kepentingan umum yang dimaksud ahli itu kan? Menurut saya tanyakan, apakah ukuran kepentingan umumnya si pejabat ini bisa mengukur sendiri atau mengacu di dalam pertimbangan itu? Menurut ahli dia harus mengacu, kriteria kepentingan umumnya harus mengacu yang disebut dalam pertimbangan hukum putusan itu. Ya, jawabannya begitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, lanjutan pertanyaannya ini, di pertimbangan hukum di PK itu kan banyak tuh soal kepentingan umum, soal ekologi, yang ahli baca hanya satu. Soalnya ekonomi yang mana itu pertimbangan hukum yang dibaca oleh ahli? Pertimbangan hukumnya banyak yang mulia. Ya, jadi
pertanyaan selanjutnya ini apa? Pertanyaan selanjutnya ini adalah Yang di mana? pertimbangan hukum yang di bagian mana yang oleh ahli menjelaskan tentang kepentingan hukum itu di putusan PK. Betul dan Bisa dijawab? Saya kira tidak bisa saya jelaskan secara lisan begini karena itu adalah panjang. Tetapi saya menandai bagian-bagian itu dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung. Barangkali nanti saya serahkan melalui kuasa hukum apa yang saya sebutkan, apa saya kasih Anda 1, 2, 3. Tapi itu adalah internal yang saya menjadikan landasan dari pendapat saya. Seandainya dibutuhkan itu nanti akan saya berikan secara lebih terperinci, tertulis melalui kuasa hukum. Tapi kalau sekarang misalnya saya juga kalau bertanya sekarang kepada pengacara bagian mana dari putusan Mahkamah Agung yang Anda gunakan untuk menolak pendapat saya tentu berhak juga menyatakan itu. Tapi dia tidak akan bisa menjawab itu. saya akan menjawabnya. Ya. Bentar ya. Bagian mana dari pertimbangan itu yang harus bisa dikesampingkan. Setelah kami musyawarahkan, kebetulan majelis memegang berkas perkara ini pinjam dari sebagian perkara. Ada beberapa pertimbangan, ada di putusan PK nomor 99. Supaya lebih terbuka, kita buka di sini mulai dari pertimbangan majelis hakimnya mulai dari halaman 106. Ternyata ya 106 ya pertanyaannya yang pertama ya, ternyata menurut ahli semua banyak dia ambil lain dalam putusan itu, hanya yang kreasinya di pasal 113 di halaman 113 alinea 3 dengan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kemudian apakah dari jawaban ahli ini apakah ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya itu soal kalimat paling bawah di perkara itu ada pembatasannya. Makanya terbit kajian lingkungan strategis untuk melengkapi semua kesempurnaan suatu kepentingan umum itu terhadap kepentingan bangsa termasuk lingkungan itu yang mulia. Iya. Saya tidak pertanyaan sudah baca itu. Apakah ahli pernah membaca kajian lingkungan hidup strategis? Seperti saya katakan tadi, saya hanya fokus pada bisnis. Misal, Karena itu saya membatasi pada apakah pernah tahu ada KLHS? Ini kan nanti kalau begitu pertanyaannya dia menjadi fakta. Seperti ahli saudara yang kedua minggu lalu kan saya katakan ahli tidak menyatakan fakta. Karena ahli saudara yang kedua kemarin juga mengatakan fakta. Nah sekarang kalau ditanyakan fakta juga jawabannya juga dia nanti tidak tahu fakta. Cuman kalau berbeda pendapat lagi, ya kesimpulan saudara. Hanya untuk melengkapi kutipan dari ahli yang menyebutkan itu, tapi pertimbangannya itu juga kami mau buat dari pertanyaan yang mulia. Kan kalimat itu harusnya sempurna dengan pembatasan di pertimbangan majelis hakim. Kita katanya pembatasan itu dibagi oleh ahli dan supaya dia jangan hanya mengutip kepentingan bangsa dan negara itu tadi yang mulia. Bentar, tadi di halaman 113 kan sampai dengan pembatasan yang sangat ketat dan cara-cara tertentu serta terukur agar tidak mengganggu sistem akuifer. Pertanyaannya, pembatasan itu kan ada kajian-kajian termasuk kajian lingkungan yang diterbitkan oleh Presiden dengan kepala presidennya. Itu kan bagian dari pembatasan juga. Apakah kami sudah membaca supaya lengkap semua argumentasi ahli menyatakan dari kepentingan umum? iya, begini. Kalau kayak gitu, apakah cara menarik kesimpulan ahli untuk memberikan pendapat di ruangan ini didasarkan pada putusan PK 99 ini ataukah juga didasarkan pada dokumen lain yang tidak
menjadi bahan dalam pemeriksaan di sini. Jadi saya kalau dari sisi memberikan pendapat tentang apa yang menjadi objek dalam diskusi proses ini, itu saya katakan itu dengan asumsi tentu terbitnya dapur perbaikan itu yang sudah memberitakan awalnya menambah semua rata-rata dan kemudian sudah mendapat persetujuan, itu tentu saya melihat itu sudah merupakan suatu hal yang mempertimbangkan apa yang dikatakan. Kalau saya mengatakan kesimbangan, tentu saja tidak bisa melihat hanya satu sisi, sisi yang lain dalam suatu apa namanya tidak berprasangka buruk tentunya perbedaan yang ada itu berdasarkan apa yang menjadi amanat dari pertimbangan putusan PK 99 itu. Jawaban ahli begitu. Kesimpulan. Jadi kalau ditanyakan apakah ahli juga mengambil dokumen-dokumen lain sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan pendapat tentang kriteria kepentingan umum, menurut ahli jawabannya seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan tentang ini? Cukup ya. Sementara ada lagi? Sudah? Majelis cukup, para pihak cukup. Belum saya close. We have 2 minutes. Cukup ya. Baik, ahli dari pihak cukup, dari majelis cukup. Terima kasih keterangannya, semoga dapat membantu majelis menyelesaikan sengketa ini. Bisa kembali ke tempat. Buktinya sudah selesai masa. Buktinya ada. Dia juga nggak ada masalah ya. Cukup ya, kita tunda persidangan ini sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 pukul 9 dengan acara kesimpulan para pihak hadir kembali tanpa dipakai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini merupakan panggilan resmi pengadilan. Sidang hari ini selesai.